Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Bapak banggakan, murid-murid sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, silahkan kalian buka LKS-nya halaman 40 bab 4. Kita akan membahas semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Ya, kita ini bahas PAI. Ini ada dalam surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yataffaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, bagaimana sih urgensinya dengan menuntut ilmu? Nah, di sini ada asbabun nuzulnya. Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ikrimah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya, ya firman Allah berikut ini, yaitu jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kalian dengan siksa yang pedih. Itu ada di dalam surah At-Taubah ayat 39. Pada saat itu ada orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang. Mereka berada di daerah Baduy atau pedalaman karena sibuk mengajarkan agama kepada kaumnya. Maka orang-orang munafik memberikan komentarnya. Sungguh masih ada orang-orang yang tertinggal di daerah-daerah pedalaman, maka celakalah orang-orang pedalaman itu. Kemudian turunlah firman-Nya yang menyatakan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Ya, ini firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 122. Nah, bagaimana sih kandungan surah At-Taubah ayat 122? Ya, tentu ini tadi berurgensi atau berkaitan dengan ilmu. Yang pertama, orang-orang mukmin tidaklah semuanya diperintahkan pergi berjihad karena berperang itu hukum asalnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian orang-orang mukmin telah mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lain. Nah, perang ini adalah jihad di jalan Allah dan hukum asalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah hukum di mana perbuatan tersebut jika dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban untuk sebagian yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan sudah ada yang ikut berjihad atau berperang di jalan Allah, maka yang sebagiannya itu tidak ikut berjihad, tidak apa-apa, apalagi tidak berjihad karena untuk mengerjakan atau mengajarkan ilmu di sini ya, menuntut ilmu ya. Yang kedua nih, Allah sebenarnya langsung memerintahkan sebagian masyarakat pergi berperang dan sebagian yang lain menuntut ilmu. Nah, ini langsung perintah Allah ya dalam surah At-Taubah ayat 122. Sebagian silahkan berperang berjihad di jalan Allah, sebagian silahkan menuntut
ilmu ya. Karena apa? Menuntut ilmu juga penting dibanding keluar ke medan jihad. Tidak seharusnya mementingkan berjuang semata dan meninggalkan tuntutan menuntut ilmu. Ini karena golongan yang berilmu berkewajiban menyampaikan ilmu kepada siapa? Kepada golongan orang yang pergi berjihad apabila mereka kembali atau pulang ya. Terus yang ketiga, ilmu adalah untuk memberi peringatan, membimbing para pejuang agama Allah yang tadi berperang tuh berjihad di jalan Allah kepada agama yang benar. Nah, maka memberi nasihat kepada mereka tentang bahaya sifat jahil dan hendaklah menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah ya, menjauhi larangan-larangan Allah dan harus taat kepada perintah Allah. Nah, lanjut dalil tentang perintah dan keutamaan menuntut ilmu. Di sini ada kewajiban menuntut ilmu dalam sabda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabal ilmi yastaghfirullahu kullu syai'in hattal haitanu fil bahri. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu ya. Jadi kewajiban menuntut ilmu begitu harus yang namanya wajib ya, harus, karena untuk menjauhi yang namanya sifat jahil. Jahil apa sih Pak? Jahil itu adalah sifat bodoh ya. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW pernah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi kita menuntut ilmu itu dari buayan, dari masa kecil ya. Masa kecil kita udah diajarkan oleh orang tua kita. Bahkan semenjak dalam masa kandungan ya kan, orang kita udah memperdengarkan kita ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya kan, dengarkan apa salawat dan sebagainya ya. Terus udah lahir diazankan ya, diazani oleh ayah atau bapak kita. Di situ ya secara tidak langsung adalah mengajarkan ketauhidan kepada kita ya kan. Setelah itu udah agak besar dikit ya diajarin makan, bagaimana cara makan yang benar, diajarin jalan, diajarin sopan santun ya kepada sesama keluarga dan sebagainya gitu ya. Jadi itu sekolah pertama, menuntut ilmu pertama itu adalah dalam keluarga. Di sini lebih ditekankan ialah orang tua ya. Terus ada lagi utlubul ilma walau bisin ya, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Maksudnya apa ya? Jadi kita harus bisa pergi kemanapun ada ilmu ya, kayak tadi tuh kita wajib untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu ya. Jadi gini, di sini bahasanya tidak ada bisa menuntut ilmu, berarti kita walaupun harus kemana harus bisa untuk bisa menuntut ilmu sejauh apapun itu ya bahasanya. Terus keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Ini ditegaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, di sini ada dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi kalau kita beriman, kita juga apalagi ditambah lagi berilmu, Allah akan memberikan beberapa derajat yang tinggi kepada kita. Gitu. Terus diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nah, di sini berarti kalau kita menuntut ilmu, berarti kita juga insya Allah akan mendapat rahmat di sisi Allah pada hari kiamat nanti atau di akhirat nanti. Ya, jadi kalau ingin mendapat rahmat dari Allah, kita harus bisa benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu di dunia ini. Terus merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Sedekah, yang namanya sedekah itu adalah jika kita mengerjakan, ya kita akan insya Allah akan mendapat ganjarannya, pahalanya. Ya ada, kita urgensikan dalam salah satu
apa namanya, hadis Rasulullah juga ada, jika seorang anak Adam atau manusia itu meninggal, ya, itu maka akan putus semua pahalanya kecuali 3. Apa? Yang pertama adalah ini, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, dan beramal jariah. Itu ya, intinya 3 itu. Dan di sini kita bisa mengamalkan ilmu kita agar apa? Insya Allah setelah, walaupun kita nanti meninggal, kalau ilmu kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang kita ajarkan itu, ilmu kita bermanfaat untuk orang-orang sekitar, dipakai gitu ilmu kita itu, insya Allah ya pahalanya akan tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Entah itu dipakai oleh dirinya sendiri, kita misalkan gini, si A mengajarkan si B sholat, si B jadi rajin sholat, berarti kan itu ilmunya bermanfaat, dipakai tuh ilmunya sama si B dalam sholat dan lain sebagainya gitu. Atau kita mengajarkan orang lain juga mengajarkan lagi kepada yang lainnya juga, insya Allah itu juga sama bermanfaat. Dan apalagi ya, caranya agar ilmu kita bermanfaat, yaitu hormati, ya, hargai siapa orang tua dan guru, semua yang mengajarkan kita, terutama orang tua dan guru yang sudah mengajarkan kita, yang sudah mendidik kita, gitu ya. Lebih utama daripada ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Nah ini ya, ilmu sangat berperan penting terhadap ibadah ya. Jadi ibadah juga akan tertolak kalau tidak mendasar dari ilmu, tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya. Kalian sholat aja nggak ada ilmunya, udah sholat aja nggak tahu nih ilmunya, harus apa dulu, apakah harus wudu dulu, bacanya seperti apa, rukunnya gimana, sholat aja, itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan syah. Ya, contohnya sama sholat terus dia kentut, ya, dia lanjut aja, karena nggak tahu kalau kentut itu batal, kalau nggak tahu ilmunya lanjut, ya tetap itu tidak akan sah. Makanya kita harus belajar, ya, belajar dan belajar agar ibadah kita, hidup kita lebih baik dan mendapat ridho dari Allah SWT. Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ya, insya Allah nih ya, ini bonus-bonusnya. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW berpergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada jihad fisabilillah. Ya, kita menuntut ilmu nih di majelis ilmu, di sekolah dan lain sebagainya dari pagi sampai sore. Kalau kita ikhlas, sabar, ya, insya Allah itu akan dihitung pahala jihad di jalan Allah. Dinaungi oleh malaikat membawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah Rasulullah sabda, tidaklah sekumpulan orang-orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya, dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Nah gitu ya, jadi insya Allah akan dinaungi terus oleh malaikat rahmat. Dan ini menuntut ilmu itu adalah salah satu tiket, salah satu kunci, salah satu jalan untuk kita mudah menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, lanjut, itu ada tokoh-tokoh teladan bagi penuntut ilmu. Siapa aja sih? Di sini ada Al-Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Taimiyah. Al-Bukhari siapa sih? Al-Bukhari itu kalau sekarang kita bisa mengenalnya dengan Imam Bukhari. Beliau itu adalah ahli
salah satu ahli hadis ya. Ayah beliau telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ibunda beliau selalu mendorong Bukhari untuk mencari ilmu, membuatnya mencintai ilmu dan menghiasinya dengan ketaatan. Maka tumbuhlah Bukhari sebagai pemuda yang berjiwa lurus, menjaga lisan, berhak mulia, bersemangat dan dalam ketaatan, dan tidak henti-hentinya beliau menyempurnakan hafalan Al-Quran. Pada umur 16 tahun Bukhari menaiki ibadah haji. Pada saat itulah ketika ibu dan saudaranya kembali ke kampung halamannya, Bukhari memilih tetap tinggal untuk meraih sebanyak mungkin ilmu dari para masyayikh atau ulama tersebut ya. Terus ada Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ini biasa kita mengenalnya itu adalah beliau ini salah satu ilmu imam 4 mazhab ya, ahli fiqih ya, salah satu imam 4 mazhab. Yang pertama ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan ini Al-Imam Ahmad bin Hambal itu disebut Imam Hambali. Lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di kota Marwa. Sungguh mengagumkan semangat Al-Imam Ahmad bin Hambal di dalam menuntut ilmu. Beliau hafal Al-Quran pada masa kanak-kanak. Beliau juga belajar membaca dan menulis semasa kecil. Beliau aktif menerangi kutub. Kalau sekarang itu adalah TPA ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian pada tahun 179 Hijriah, saat usianya 15 tahun, beliau mulai menuntut ilmu pada para ulama terkenal di masanya. Beliau awali dengan menimba ilmu kepada para ulama Baghdad di kota yang beliau tinggali. Terus selanjutnya ada Ibnu Taimiyah, lahir di Haran 10 awal 600 Hijriah, di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam. Ketika berusia 6 tahun, Taimiyah kecil dibawa ayahnya ke Damaskus. Di Damaskus beliau belajar pada banyak guru ilmu hitung, khot, nahu, usul fikih, dan merupakan bagian dari ilmu yang diperolehnya. Di usia belia atau di usia masa kecil beliau telah meragu kelimpahan ilmu, dan satu hal, beliau dikaruniai Allah sementara kemampuan mudah hafal dan suka lupa. Masya Allah. Hingga dalam usia muda beliau telah hafal Al-Quran. Tak hanya itu, beliau mengimbangi ketamakannya dalam menuntut ilmu dengan kebersihan hati. Pada usia 17 tahun, kepekaannya terhadap dunia ilmu mulai kentara, dan umur 19 tahun beliau telah memberi fatwa. Oh, mantap nih ya. Sikap dan perilaku sesuai surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama, memiliki azam yang kuat untuk memperdalam ilmu agama. Azam itu sama seperti kayak girah ya, semangat dalam menuntut ilmu ya, tidak pernah malas, tetap mencari ilmu dimanapun itu, kapanpun itu. Meluruskan niat hanya untuk meraih ridho Allah. Ikhlas, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Rajin, tidak malas. Majelis ilmu seperti apa? Ada majelis taklim, yang mungkin ada di masjid juga, sekolah dan lain sebagainya. Terus rajin ya, jangan malas menghadiri majelis ilmu. Istiqomah dalam mencari ilmu agama. Istiqomah ya, sabar, ikhlas, ridho dalam mencari ilmu, tidak malas ya. Terus mencari ilmu dimanapun itu, kapanpun itu ya, tetap istiqomah. Memaksimalkan sarana mencari ilmu sebagai wujud syukur, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Maksimalkan sarana apa? Pendengaran ya, kita mendengarkan apa nasihat-nasihat guru kita, apa guru-guru kita menyampaikan, apa kita dengerin, kita pahami. Penglihatan ya, apa yang divisualisasikan oleh guru kita, yang diperlihatkan dalam mengajarkan ilmu kita. Dan hati-hati itu bisa agar bisa menerima bagaimana ya, bisa ikhlas, ridho dalam menerima ilmu dari guru-guru kita. Mengamalkan apa yang sudah dipelajari, mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Kita dikasih ilmu apa nih? Ilmu sholat ya, kita amalkan, diaplikasikan dalam sholat, diaplikasikan dalam apa gitu ya. Ilmu yang bermanfaat ya tadi, insya Allah kalau ilmu yang bermanfaat itu adalah tetap mengalir pahala walaupun kita sudah meninggal dan sebagainya ya. Jadi kita harus bisa mengamalkan ilmu kita dimanapun kapanpun itu kepada siapa itu. Oke ya, oke, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan dapat dipahami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.